Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 perkenalkan. Saya Nimade Sintaria Mustika Kepakisan dengan NIM 210502 1027 dan rekan saya bernama Nurul Gede Rizal Kusmadewi dengan NIM 210502 1014. Nah, saya akan menjelaskan pengertian pencacahan, di mana kaidah pencacahan merupakan suatu aturan untuk mengetahui banyak dari suatu objek atau kejadian tertentu yang akan muncul atau terjadi, di mana hasil pencacahan tersebut akan berwujud bilangan cacah. Dalam pencacahan terdapat dua metode, yaitu yang pertama ada permutasi, yang kedua ada kombinasi. Selanjutnya ada aturan kaidah pencacahan. Dalam kaidah pencacahan ada terdapat beberapa aturan, yaitu yang pertama aturan penjumlahan, di mana aturan penjumlahan terjadi jika terdapat dua kegiatan, misalkan kegiatan yang pertama terjadi sebanyak acara dan kegiatan yang kedua terjadi sebanyak bicara. Maka dari dua kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak A ditambahkan dengan B. Yang kedua ada aturan perkalian, di mana jika kejadian pertama dapat terjadi dalam acara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kegiatan kedua yang terjadi dalam bicara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam A dikalikan dengan B. Nah, yang ketiga ada aturan sarang merpati. Jika N ditambahkan 1 atau lebih objek ditempatkan dalam N buah wadah dengan N elemen anggota asli, maka paling sedikit terdapat satu wadah yang berisi 2 atau lebih objek. Yang terakhir ada aturan segitiga Pascal dan binomial Newton. Untuk menjabarkan bentuk pangkat aljabar 2 suku bisa menggunakan segitiga Pascal. Tapi ada metode lain yang lebih mudah diterapkan untuk mencari koefisien binomial, yaitu menggunakan konsep kombinasi NR yang dinamakan binomial Newton. Binomial Newton memiliki hubungan dalam bentuk A ditambah B kuadrat 2, di mana suku ke R sama dengan kombinasi N R kurang 1 dikalikan A pangkat N kurang 1. N kurang R ditambahkan 1 dikalikan B pangkat R kurang 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Permutasi. Permutasi merupakan suatu aturan penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Contoh permutasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemilihan ketua kelas, menentukan susunan tempat duduk, dan lain sebagainya. Rumus dari permutasi ada dua, yaitu rumus permutasi ganda, di mana P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial. Permutasi tanpa unsur ganda, rumus P sama dengan N faktorial. Next. Rumus permutasi atau bagian-bagian permutasi. Yang pertama ada permutasi unsur yang berbeda dengan rumus permutasi P sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurang R dikali faktorial. Yang kedua ada permutasi unsur yang sama, rumus permutasinya P sama dengan N faktorial dibagi A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial. Yang ketiga ada permutasi siklis atau permutasi melingkar, di mana rumus permutasinya P sama dengan dalam kurung N dikurang 1 dikali faktorial. Yang keempat ada permutasi berulang, di mana rumus permutasi P sama dengan N pangkat K. Next. Contoh soal permutasi. Saya mengambil salah satu contoh, yaitu permutasi yang berbeda. Dari 10 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Jabatan tidak boleh dirangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Maka dari soal di atas diketahui nilai N sama dengan 10, R sama dengan 3. Rumus permutasi P sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 dikali faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial. 10 faktorial dijabarkan menjadi 10 kali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial. 7 faktorial sama-sama dicoret di bagian atas dan juga bawah. Jadi sisanya 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 kemungkinan. Next. Kombinasi. Kombinasi merupakan cara pengelompokan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Contoh kombinasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemilihan kelompok belajar campuran, pemilihan kombinasi pakaian, dan lain sebagainya. Rumus dari kombinasi yaitu C sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R dikali faktorial. Next. Contoh soal kombinasi yaitu dari 15 mahasiswa laki-laki dan 7 mahasiswa perempuan di Prodi TRPL akan diambil 2 orang dari masing-masing jenis kelamin mahasiswa untuk membentuk suatu kombinasi kelompok belajar. Maka tentukan berapa jumlah cara kombinasi yang dapat dilakukan.
Yang pertama, kombinasi mahasiswa laki-laki, di mana diketahui nilai dari N sama dengan 15 dan R2. C sama dengan 15 faktorial dibagi 15 dikurang 2 dikali faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 15 kita jabarkan dikali 14 dikali 13 faktorial per 13 faktorial dikali 2 dikali 1. Kita sama-sama coret 13 faktorial di atas dan di bawah, kemudian sisanya 15 dikali 14 dibagi 2 kali 1. Sama dengan 105. Kemudian kombinasi mahasiswa perempuan, yaitu diketahui nilai N sama dengan 7 untuk perempuan, sedangkan R-nya 2. C sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 2, dalam kurung dikali faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 faktorial kita jabarkan jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 dikali 1. Hasil sisanya 7 kali 6 dibagi 2 kali 1 sama dengan 21. Kombinasi keduanya, kombinasi mahasiswa laki-laki dikali kombinasi mahasiswa perempuan. 105 dikali 21 sama dengan 2.205 cara. Next, sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.